Halo semuanya, ketemu lagi di YouTube Bang Irfan bersama saya Irfan Priyotomo. Dan ini adalah Maxus Mifa 7. Untuk harganya 788 juta rupiah per OTL Jakarta. Di atas lampu utama ada LED DLL yang difungsikan juga sebagai lampu sein LED. Ngomong-ngomong soal lampu utama, dia menggunakan 3 proyektor LED. 2 proyektor berbentuk piksel di bagian atas dan bawah, dan 1 proyektor lagi berbentuk bulat di tengahnya. Ada kondensor 2 titik, sensor radar buat fitur ADAS di grill radiator dengan kamera depan untuk kamera 360, dan untuk grill depannya bermodel tertutup rapat seperti pada mobil listrik pada umumnya dengan list chrome yang nyambung dari kiri ke kanan lampu utama. Selain sensor radar, fitur ADAS juga bekerja dengan kamera stereo di belakang kaca windshield depan, yaitu ada Adaptive Cruise Control, Lane Keeping Assist, Forward Collision Warning, Intelligent High Beam Control, dan lain-lain. Velgnya 18 inci 5-spoke two-tone polish yang modelnya aerodinamis gini dengan profil ban 225/55 ring 18. Bannya itu memakai Continental Eco Contact 6Q. Ban depan memakai cakram dengan suspensi depan memakai MacPherson Struts. Untuk port charging di sebelah kanan sini yang bermodel CCS2. Buat pengisian ulang baterai dari 5-100% menggunakan AC standard charging hingga 11 kW dalam waktu 8,5 jam. Sedangkan buat pengisian ulang baterai dari 30-80% menggunakan DC fast charging hingga 130 kW dalam waktu 30 menit. Serta dia juga memiliki fitur V2L yang bisa digunakan sebagai genset hingga maksimal 6,6 kW. Kaca spion warna bodi dengan lampu sein LED, kamera samping di bawahnya, dan ada indikator blind spot warning di dalamnya. Lanjut, ada window line chrome dan roof rails warna bodi di atas sini. Door handles warna bodi mode tarik yang bakal rata sama bodi kalau mobilnya dikunci dengan akses maki mode pencet di pintu pengemudi. Untuk lem belakang memakai cakram juga dengan suspensi belakang memakai multi-link. Lampu belakangnya sendiri menggunakan full LED termasuk untuk lampu sein. Ada pakai sensor belakang 4 titik, reflektor, fog lamp belakang LED di sebelah kanan, lampu mundur LED di sebelah kiri, dan karena ini mobil listrik tidak diperlukan knalpot ya. Ada kamera mundur, lampu plat nomor halogen, wiper belakang, defogger belakang, high mount stop lamp LED, rear upper spoiler yang uniknya ada bolongan untuk menambah aerodinamika, dan printed glass antena. Serta ini desain belakangnya secara overall. Sip, sekarang kita bahas powertrainnya. Buat segi powertrain, Maxus Mifa 7 memiliki baterai berkapasitas 90 kWh dengan output tenaga sebesar 241,4 dk dan torsi 350 Nm serta bisa menempuh hingga 480 km dalam sekali charge menurut pengetesan WLTP. Untuk ulang depan sudah dicat warna bodi. Ada modul ABS ngumpet di belakang situ. Sedangkan buat kap depannya sudah dicat warna bodi lengkap dengan peredam serta sudah ditahan sama hidrolik di kedua sisi. Motor listrik ini disalurkan ke dua roda depan melalui transmisi single gear reduction. Sip, sekarang kita lihat interiornya. Untuk interior dominan warna hitam dan coklat tua. Buat bahan downstream depannya sendiri menggunakan soft touch di atas, soft touch kulit baik di tengah maupun di armrest, dan plastik keras di bawah. Di atas ada door handle silver. Di tengah ada electric mirror dengan electric track dan auto folding. Pengunci jendela, power window yang sudah all auto dengan bahan brush aluminium di sekelilingnya. Twitter dan handle bermode floating untuk menutup pintu dari dalam. Serta di bawah ada speaker, tombol untuk buka tutup pintu bagasi elektrik, 1 tombol kosong, tempat foto, dan door pocket. Oh iya, untuk semua keempat jendela sampingnya memakai double glass yang dijamin suara dari luar bakal teredam dengan sangat baik.
Transmisi tentunya otomatis 2 pedal dengan footrest. Kick-sesi yang bisa dibuka tutup dengan receiver di bawahnya, dan untuk ban dashboard menggunakan soft touch. Oke, yuk kita masuk ke dalam. Instrumen khasnya sendiri menggunakan full layar berukuran 12,3 inci dengan individual door warning dan indikator seatbelt untuk semua penumpang, serta ikon mobil di layar MID-nya interaktif loh seperti pada mobil Tesla. Kalau saya nyalakan lampu sein, maka lampu seinnya nyala. Kalau saya injek pedal rem, maka lampu remnya nyala juga. Dan kalau saya nyalakan lampu utamanya, dia juga ikutan nyala. Setirnya 2 palang yang dilapisi kulit dengan sport grip di 10 dan 2, dan ini bermodel flat bottom. Untuk airbag ada 6, 2 di depan, 2 lagi di kiri kanan jok depan, dan 2 lagi di pilar yang memanjang. Di kemudian setir, yang jempol kanan untuk urusan audio steering switch lengkap dengan Bluetooth teleponi. Sedangkan yang jempol kiri untuk ngatur layar MID dan urusan cruise control yang sudah adaptif. Di belakang kemudian setir, di sebelah kiri ada saklar lampu sein terintegrasi dengan saklar wiper yang sudah auto dan wiper belakang. Kalau saya nyalakan lampu sein baik kiri maupun kanan, maka kamera 360 dan kamera samping bakal aktif di layar tengah. Sedangkan di sebelah kanan ada penempatan gear shifter yang mirip banget seperti Messi terbaru. Kalau mau menyalakan cruise control, tinggal towel gear shifternya ke bawah kalau di posisi D ya. Untuk pengaturan setir, ini tilt dan teleskopik. Head unit sudah terintegrasi dengan layar sentuh berukuran 12,3 inci serta sudah mendukung Apple CarPlay, Android Auto, dan over-the-air updates. Ini sekarang berada di main menu dengan 4 widget yang berbeda. Diawali dengan radio yang isinya bisa melihat station list yang tersedia, mencari frekuensi radio, dan lain-lain. Ada scene center yang isinya ada 5 pilihan mode, yaitu rest, cooling, warm, fresh, dan standar. Nah, kalau saya pilih kelima mode tersebut, maka fungsi di dalam kabinnya akan menyala yang tertera di atas layar yang bisa kalian edit sesuai keinginan kita. Ada My Car yang isinya ada berbagai macam informasi mobilnya, yaitu ada mileage, sisa jarak tempuh sebelum diservis, dan tire pressure monitoring system. Di menu range, kalian bisa melihat sisa jarak tempuh, grafik dari instantaneous power dengan interval kilometer yang bisa dipilih antara 10 atau 30 km, dan energy flow. Di menu trip ada informasi perjalanan baik setelah di-reset secara manual maupun otomatis, yang isinya ada jarak tempuh, waktu tempuh, konsumsi listrik rata-rata, dan kecepatan rata-rata. Serta ada vehicle fault yang bisa melihat informasi kerusakan mobilnya. Dan yang terakhir ada smartphone integration yang bisa kalian akses ke Apple CarPlay atau Android Auto. Serta widgetnya bisa kalian edit juga. Di bawah layar dari kiri ke kanan ada jam, indikator wireless charging, indikator passenger airbag, ada climate control yang isinya bisa mengatur AC-nya, dan ini sudah triple zone. Jadi di sisi pengemudi, penumpang depan dan penumpang belakang bisa set suhu AC-nya masing-masing. Paling dingin mencapai 17 derajat, sedangkan paling panas bisa mencapai 33 derajat. Serta dia memiliki asam bulan lengkap ke kaca depan untuk defogger depan, ada defogger belakang, dan ada air purifier terintegrasi dengan AC untuk membunuh virus dan bakteri ke dalam kabin. Selain itu, kalian bisa juga mengatur AC belakang dari head unit sini. Gak hanya itu, ada kursi pemanas dan kursi pendingin 3 level, baik di jok pengemudi maupun di jok penumpang depan. Mantap! Lanjut lagi, ada recently used apps kayak di HP Android. Ada all apps yang diawali dengan pengaturan. Di menu pengaturan ada menu kontrol yang diawali dengan si kontrol yang isinya bisa on off kursi pemanas atau kursi pendingin, dan bisa set memory seat sebanyak 3 slot buat jok pengemudi. Ada sunroof control yang isinya bisa mengoperasikan kaca dan shade dari panoramic roof selain menggunakan tombol di plafon. Kita buka dulu shade dari panoramic roofnya sampai mentok. Nah, kaca sunroofnya bisa dibuka secara ventilasi kayak gini, atau bisa dibuka tutup kayak gini. Lanjut, ada tailgate control yang isinya bisa buka tutup power back door, dan bisa mengatur ketinggian dari bukaan pintu bagasinya di sini.
Dan yang terakhir ada lights control yang isinya ada pengaturan lampu utama yang sudah auto dan bisa on off fog lamp belakang di sini. Serta ada icon power off di pojok kanan bawah layar sini untuk mematikan mobil. Karena mobil ini tidak memiliki push button ignition. Ya miriplah seperti Tesla. Ada pengaturan kendaraan yang isinya bisa on off auto folding side mirrors dan kaca spion bakal turun ke bawah kalau saat sudah pindah ke gigi mundur biar bisa melihat garis parkir dengan mudah. Kapan pintunya terbuka, yaitu pintu pengemudi saja atau semua pintu. Metode penguncian mobilnya seperti apa, yaitu menyalakan lampu sen saja atau menyalakan lampu sen dan membunyikan klakson kayak mobil Mercy gitu. Kapan pintu otomatis terbuka, on off lampu baca, follow me home, ada headlamp leveling, dan automatic high beam yang bakal pindah dari high beam ke low beam secara otomatis kalau terdeteksi ada kendaraan yang berlawanan arah biar tidak kesilauan atau sebaliknya. Ada energy settings yang isinya bisa mengatur kekuatan dari regen braking, ubah range mode-nya. Ada intelligent battery heating, bisa set charging limit di persentase berapa biar baterainya awet, menjadwalkan waktu chargingnya, bisa on off proses pengisian daya, dan bisa nyala matiin vehicle to load di sini. Ada pengaturan ADAS yang isinya bisa on off blind spot assist, collision avoidance assist, intelligent speed limit assistance, suara dari speed limit prompt, dan overspeed warning yang bisa set di kecepatan berapa. Ada driver monitoring system yang bisa on off 5 pilihan dari DMS-nya kalau kalian tidak suka. Ada driving preference settings yang isinya ada driving mode yang bisa kalian pilih antara normal, eco, dan sport, bobot setirnya, sensitivitas dari pedal rem, on off stability control, rem parkir otomatis nyala saat mobilnya dimatikan, ada hill descent control, on-off electric park brake dengan auto hold, dan lain-lain. Ada safety and convenience settings yang isinya bisa on-off airbag sisi penumpang depan, suara activationnya saat berjalan di kecepatan rendah biar pejalan kaki bakal ngasih tahu kalau ada mobil Maxus Miva 7 mau lewat, wiper belakang otomatis nyala kalau saat mobilnya mundur, dan bisa on-off Qi wireless charging. Ada pengaturan perangkat yang isinya bisa pair perangkat kita ke head unit melalui Bluetooth, menghapus perangkat kalau tidak dipakai, dan lain-lain. Begitu juga dengan Apple CarPlay atau Android Auto. Ada pengaturan suara yang isinya ada equalizer, bisa mengatur variasi suara klik saat mengetik memakai keyboard, dan ada speed compensation volume yang bisa mengasahkan suara kalau mobilnya semakin kencang atau sebaliknya. Ada pengaturan layar yang isinya bisa ubah dari day ke night atau sebaliknya, zona waktu, jam, dan mengatur kecerahan baik yang layar maupun backlight dari tombol di setir. Dan yang terakhir, bisa melihat sistem informasi dan reset ke pengaturan pabrik. Selain itu, bisa mengakses ke My Car, Scene Center, telepon, Android Auto, Apple CarPlay, radio, media, albums, dan climate control. Ada shortcut ke home screen, radio, media, settings, dan bisa mengakses ke kamera 360 dengan angle yang berbeda. Tapi sayangnya belum ada 3D view yang bisa diputar-putar. Lanjut, ada bahan soft touch kulit di dashboard tengah lengkap dengan kisi AC 2 biji. Di konsol tengah dari kiri ke kanan ada tombol touch sensitif untuk mengoperasikan power sliding door sebelah kiri, on-off AC, defogger depan, defogger belakang, shortcut ke home, pengunci pintu, dan mengoperasikan power sliding door sebelah kanan. Lanjut ke belakang, ada Qi wireless charging di sebelah kiri, slot untuk menaruh HP di sebelah kanan dengan bahan karet, dan 2 cup holder. Di bawah konsol tengah ada laci pimpanan terbuka yang cukup besar lengkap dengan port USB Type-A untuk coloking ke head unit, power outlet, dan port USB Type-C untuk charging. Armrest untuk bangku depan menggunakan bahan soft touch, yang dibaliknya ada laci penyimpanan yang cukup dalam, serta ada 2 cup holder di belakang armrest bagian depan. Joknya kulit berwarna coklat tua dengan motif perforated di tengahnya karena ada kursi pendingin tadi. Seatbelt untuk bangku depan sudah ditutup cover tapi tidak memiliki head adjuster, knee back di pilar B, hanggi depan mode di track, sun visor di sisi penumpang depan lengkap dengan cermin dan lampu LED, serta ada card holder di baliknya. Spion tengah sudah auto dimming, ada tombol hazard, lampu baca LED kiri kanan untuk penumpang depan bermodel sensor sentuh,
serta ada saklar untuk mengoperasikan kaca sunroof dan tombol untuk mengoperasikan shade dari panoramic sunroof selain menggunakan layar tengah tadi. Sun visor di sisi pengemudi lengkap juga dengan card holder, cermin dan lampu LED. Tapi di sisi pengemudi tidak kedapatan hand grip dan ada kamera di pilar A sisi pengemudi buat fitur driver monitoring system. Ini airbag di sisi penumpang depan. Untuk glove box sudah ada soft opening serta ini layout dari door trim depannya. Sip, sekarang kita ke bangku baris kedua. Pengaturan jok pengemudinya elektrik dengan lumbar support 4 arah dan memory seat sebanyak 3 slot di layar tengah tadi, serta ada airbag di kiri kanan jok depan. Untuk jok baris keduanya sendiri bermodel captain seat seperti ini dengan akomodasi armrest di kedua sisi yang bisa diatur ketinggiannya. Ada isofix di setiap jok baris kedua dan memiliki seatbelt 3 titik terintegrasi dengan jok yang bakal mengikuti dari setelan recliningnya. Duduk di bangku baris kedua dari Maxus Mifa 7 ini, saya tingginya 167 cm. Untuk legroomnya ini sangat lega loh. Begitu juga dengan headroomnya bekat atapnya yang cukup tinggi. Untuk ruang gerak-gerakin kaki di bawah jok pengemudinya sangat leluasa dan paha saya tertepan dengan sangat baik. Untuk jok baris keduanya bisa di sliding dengan menggunakan tuas bagian depan. Ini sekarang berada di posisi yang paling mundur. Kalau ini diposisikan yang paling maju. Nah, surprisingly untuk legroomnya masih cukup lega meskipun jok baris keduanya dimajukan mentok. Untuk door trim belakangnya menggunakan bahan soft touch di atas, soft touch kulit di tengah berwarna coklat tua, dan plastik keras di bawah. Di bawah ada speaker dan tempat botol, serta di atas ada door handle untuk buka tutup power sliding door, tweeter, dan power window. Untuk jendela samping bagian belakangnya double glass loh seperti yang di depan. Di pilar B ada tombol untuk buka tutup power sliding door selain menggunakan door handle di door trim, handlebar untuk memudahkan keluar masuk mobil buat para lansia atau anak-anak dan kait. Ada seatbelt pocket di belakang jok depan di kedua sisi. Ada pengaturan AC single zone buat penumpang belakang dengan alat semburan ke kaki. 2 port USB Type-C untuk charging dan ada laci penyimpanan berbeda sliding yang cukup besar di bawah sini. Untuk lantainya rata tanpa ada gundukan sama sekali. Serta ini layout dashboardnya dari pandangan belakang. Nah, ini penampakan panoramic sunroofnya dari penumpang baris kedua. Hand grip untuk penumpang baris kedua model di track lekat dengan kait, ventilasi AC, dan lampu baca LED di kiri kanannya. Dan ada airbag di pilar C. Oke, sekarang kita ke bangku baris ketiga. Oke, sekarang saya berada di jok baris ketiga dari Maxus Mifa 7 ini. Untuk legroomnya tergantung dari jok baris keduanya maju atau mundur dan diposisikan lebah atau tegak. Bisa lega kayak gini atau bisa mepet. Dan untuk headroomnya masih sangat memadai buat saya yang tingginya 167 cm. Sedangkan untuk ruang gerak-gerakin kaki di bawah jok baris keduanya sudah sangat sempit. Meskipun saya memakai sendal, tapi untungnya bisa selonjoran. Dan paha saya tidak ditopang dengan baik. Jadi buat penumpang dewasa yang duduk di jok baris ketiga bakal cukup pegel kalau digunakan dalam perjalanan jauh. Tapi kalau digunakan dalam perjalanan dekat gak masalah sih. Ada seatbelt pocket di belakang jok baris kedua di kedua sisi, mantap. Di atas sini ada lampu kabin belakang LED. Hand grip untuk penumpang baris ketiga model di track lengkap dengan kait dan ventilasi AC di kiri kanannya. Seatbelt untuk bangku baris ketiga sudah ditutup cover. Headrest tiga-tiganya disebut untuk penumpang baris ketiga termasuk untuk penumpang tengah dan juga kedapatan seatbelt 3 titik semua serta memiliki pelipatan 60-40 dan ini bisa diubahkan untuk memaksimalkan kenyamanan. Nah kayak gini, kalau di sebelah kanan situ diposisikan tegak, kalau di sebelah kiri sini diposisikan yang paling ngebah, tapi kekurangannya kapasitas bagasinya lebih sempit. Gak hanya itu, penumpang baris ketiga juga kedapatan laci penyimpanan terbuka, cup holder,
dan port USB Type-A untuk charging baik di sebelah kiri maupun di sebelah kanan. Serta ada ISOFIX untuk job baris ketiga sebelah kiri. Untuk membuka power backdoor, selain menggunakan tombol di kabin pengemudi di layar tengah atau tombol di kunci, tinggal pencet tombol elektris di pintu bagasi. Buat kapasitas bagasi dari Maxus Mifa 7 ini antara lega dan sempit tergantung setelan reclining dari jok baris ketiga. Kalau mau menambah ruang bagasi lagi, kalian bisa melipat jok baris ketiga dengan menaik strap di belakang jok. Ini yang versi 40-nya di sebelah kanan, sedangkan di sebelah kiri yang versi 60-nya. Sayangnya pelipatan jok baris ketiganya tidak rata sampai bagasi, dikarenakan ada tanjakan yang sangat tinggi. Di sebelah kiri bagasi ada penempatan toolkit, sedangkan di sebelah kanan bagasi ada lampu bagasi LED. Untuk menutup pintu bagasi, tinggal pencet tombol ini. Ada set marking mode pencet di pintu penumpang depan. Serta nilai layout dashboardnya dari sisi penumpang depan. Pengaturan jok penumpang depannya elektrik juga, tapi minus jumlah support 4 arah dan memory seat sebanyak 3 slot seperti yang ada di jok pengemudi. Oke, sekian dulu reviewnya tentang Maxus Mifa 7, varian termurah dari layout Maxus di Indonesia saat video ini tayang. Mohon maaf kalau misalnya ada kekurangan dan kesalahannya. Jangan lupa di like kalau kalian suka dengan video ini, komen di bawah dan subscribe channel Bang Irfan kalau belum, serta nyalakan notifikasinya, supaya teman-teman bisa tahu kalau ada video review mobil atau gadget terbaru di channel ini. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video saya berikutnya. Bye-bye.